Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir di bab 1 ini, kita akan membahas soal aplikasi dari barisan dan deret. Nah, untuk contoh yang pertama, seorang pengusaha roti memasok hasil produksinya pada sebuah toko roti. Setiap minggunya selalu ada penambahan permintaan. Pada minggu pertama memasok 1000 roti, minggu kedua 1100 roti, minggu ketiga 1200 dan seterusnya sehingga mengikuti barisan aritmetika. Nah, yang pertama adalah tentukan jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Pertanyaan kedua, jika setiap roti mendapatkan keuntungan Rp350, maka berapakah keuntungan roti selama 10 minggu? Penyelesaiannya, jika dibuat sebuah deret aritmetika, maka banyak pasokan roti adalah 1000 ditambah 1100 ditambah 1200. Karena kan tadi yang ditanya adalah jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Ya, berarti itu SN karena jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Kalau misalnya pertanyaannya tentukan pasokan roti pada minggu ke-10. Nah, kalau itu berarti yang ditanya adalah UN, yaitu U10. Tapi kalau yang ini karena ditanya adalah jumlah pasokan roti selama 10 minggu, berarti yang ditanya adalah SN. Dengan A-nya berapa tadi? 1000 dan bedanya adalah 100. Oke, substitusi ke rumus SN. SN aritmetika ya, jangan tertukar dengan geometri. Nah, hasilnya adalah 14.500. Kemudian yang B, keuntungannya berapa? Nah, tinggal dikalikan Rp350 dikali 14.500. Hasilnya adalah Rp5.075.000. Kemudian contoh yang kedua, seorang mikrobiolog sedang meneliti perkembangbiakan suatu bakteri. Dari hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa bakteri tersebut berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap menit. Jadi setiap menit itu dia membelah diri ya. Membelah diri menjadi 2. Tentukan jumlah bakteri tersebut dalam waktu 8 menit. Oke, kita lihat dulu ya. Penyelesaian. Pada awalnya terdapat satu bakteri untuk dilihat perkembangbiakannya. Jadi awalnya pasti ya, karena kita mau meneliti, ya seorang ahli itu mau meneliti, maka dia ambillah satu bakteri awalnya. Nah, maka A suku pertamanya ya. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Setelah 1 menit menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya, dan membentuk barisan geometri dengan pola dikali 2 ya. Dari 1, 2, 4, 8 itu kan polanya dikali 2, berarti dia barisan barisan geometri. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah kita tahu di soal cerita tersebut, berarti kita menggunakan konsep geometri, barisan dan deret geometri, kemudian kita cari tahu. Nah, ini kan barisan geometrinya, A-nya sama dengan 1, R atau rasionya sama dengan 2. Ya, boleh langsung. Dari mana 2? Karena dikali 2 atau dari 2 dibagi 1. Ya.
Nah, banyak bakteri selama 1 menit. Jadi banyak bakteri selama 1 menit itu adalah 2. Nah, selama 2 menit itu 4, selama 3 menit itu 8 dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini. Selama 1 menit itu bakterinya ada 2. Itu berarti kan suku ke-2 karena suku pertamanya adalah 1. Awalnya ada 1 bakteri. Kemudian menjadi 4 itu ada suku ketiga dan seterusnya. Maka banyak bakteri selama 8 menit adalah suku ke-9. Ya, mengikuti pola yang di atas tuh. Banyak bakteri selama 2 menit itu kan suku ketiga. Berarti kalau banyak bakteri selama 8 menit adalah suku ke-9. Nah, maka substitusi rumusnya, oh ya, kenapa bukan SN tapi UN di sini yang dipakai? Karena kan tadi ya sudah lihat nih penjumlahannya, jadi memang sudah polanya itu barisan geometri. Pada menit atau selama 1 menit ada 2, selama 2 menit ada 4, selama 3 menit ada 8. Nah, itu kan UN-nya atau suku ke N. Jadi bukan dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 4, bukan. Tapi untuk mengetahui banyak bakteri selama 8 menit adalah dengan cara kita mengetahui suku ke 8 itu atau UN-nya itu berapa. Nah, di sini kenapa jadi suku ke-9? Karena tadi mengikuti pola di atas ditambah 1. Ya, kenapa ditambah 1? Karena tadi ketika pada menit ke-0 atau awalnya itu ada 1 bakteri. Berarti pada selama 1 menit ada 2 bakteri. Nah, itu kan sudah masuk ke suku ke-2. Ya, kalau di barisannya. Oke, kita substitusi ke rumus. Dengan A-nya 1, rasionya 2, N-nya adalah 9. Ya. Sekali lagi, kenapa 9? Karena mengikuti pola di atas. Ya, 1 itu di menit ke-0. Jadi bakteri ketika menit ke-0 sudah ada, yaitu ada 1. Ketika menit pertama dia membelah diri menjadi 2, menit kedua menjadi 4 dan seterusnya. Maka ketika ditanyakan menit ke-8 berarti itu sama saja dengan suku ke-9. Nah, substitusi. Nah, ini dihitung dulu 2 pangkat 8-nya yaitu 256. Hasilnya adalah 256. Jadi pada menit ke-8 atau selama 8 menit itu bakteri menjadi 256. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran tadi, dan ini adalah materi terakhir dari bab 1. Untuk selanjutnya kita akan membahas, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kisi-kisi untuk ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.